Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat, anugerah dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Yang nilainya lebih besar dari dunia dan seisinya. Kita akan baca satu hadis, mungkin berulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalilu. Rawahu Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang sangat ditentukan agama kawan temannya, maka selektiflah dalam berkawan, berteman. Hadis Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa tingkat pemahaman, tingkat pengamalan, sikap, perilaku, gaya hidup dalam kita berislam sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh teman, dipengaruhi oleh kawan, sahabat. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, berada di lingkungan apa kita sehari-hari, itu sangat menentukan. Nah, oleh karenanya sahabat itu sangat-sangat istimewa. Siapa itu sahabat? Paling tidak itu sahabat orang yang pernah bertemu dengan Rasul, bersama Rasul, atau melihat Rasul, kemudian beriman, lalu matinya dalam keadaan iman. Di situ ada interaksi. Dan sahabat juga ada tingkatannya, ada al-mubasysyaruna bil jannah, ada sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansor wallazina tabahu bi ihsan. Ada tingkatan. Semakin dekat, semakin intensif, semakin sering berinteraksi, itu semakin besar pengaruh. Makanya sabikun ulaikal muqarrab di jannatin na'im. Orang-orang yang lebih dulu lama berinteraksi bersama Rasulullah SAW itu lebih dekat, lebih akrab di dunia dan di akhirat nanti di surga. Ada sahabat yang
senior. Semenjak di Mekah sudah Islam, mengikuti Rasul. Sampai Rasul wafat di Madinah. Itu 23 tahun. Nggak pernah putus, nggak pernah terpisah. Dari sisi pemikiran, dari sisi ideologi, dari sisi emosi, dari sisi pergaulan, perilaku, sikap, gaya hidup. Tercermin atau tergambar, tercetak pada kepribadian masing-masing kehidupan Rasulullah SAW. Al-Quran kan khuluqul. Ada yang bertemu dengan Rasul hanya beberapa saat saja, melihat Rasul tidak lama. Itu juga menjadi keistimewaan, akan tetapi kualitas berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi masyarakat sahabat itu menjadi dua bagian besar. Sebelum Fatu Mekah dan sesudah Fatu Mekah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal. Innal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal wa kullu wa'adallahu husna. Al-Hadid ayat 10. Enggak sama tuh antara sahabat-sahabat yang Islamnya sebelum Fatu Mekah dengan Islamnya setelah Fatu Mekah. Islam sebelum Fatu Mekah dari mulai di Mekah dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kesulitan, berbagai pembinaan, penggemblengan, pelatihan, pendidikan yang mereka terima dari Rasulullah SAW, di antaranya hal-hal yang sifatnya operasional, lapangan, perang, jihad fisabilillah, siap berkorban dengan tenaga, dengan harta, dengan jiwa, raga dan seterusnya. Itu berbeda dengan orang-orang yang ketemu dengan Rasul, beriman pada Rasul, tapi tidak intensif, tidak seperti sahabat-sahabat yang Islamnya sebelum Fatu Mekah langsung ditangani oleh Rasul, bertemu, berinteraksi secara dekat langsung. Sementara setelah Fatu Mekah orang banyak, Rasul tidak menangani lagi secara langsung. Tidak seperti sahabat-sahabat yang Islamnya sebelum Fatu Mekah, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Dibuktikan dengan apa? Dengan perang Hunain. Setelah Fatu Mekah terjadi perang Hunain. Perang Hunain jumlahnya banyak kaum muslimin, berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Kaum muslimin biasanya selalu lebih sedikit. Tapi pada perang Hunain jumlah kaum muslimin lebih besar ketimbang musuh. Bahkan musuhnya pun tinggal kelompok-kelompok kecil yang masih tersisa di wilayah Jazirah Arabia. Namun yang ikut pada perang Hunain ini orang-orang yang diantaranya banyak yang Islamnya setelah Fatu Mekah belum kokoh, belum kuat, kaderisasi, pembinaan, penggembleng. Ada yang Islamnya karena takut mati, ada yang Islamnya karena ikut-ikutan, ada yang Islamnya karena ingin mempertahankan posisi. Begitu berhadapan dengan musuh di perang Hunain, terancam nyawa mereka ketika ada serangan dari musuh, langsung meninggalkan medan perang. Sehingga situasi di awal peperangan Hunain itu kaum muslimin kacau. Karena kebanyakan udah pada melarikan diri, menjauh untuk menyelamatkan diri. Karena belum kokoh, tidak intensif bersama Rasulullah SAW. Siapa yang mempertahankan itu? Rasul bersama as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor.
bisa dikembalikan lagi kekuatan, berakhir dengan kemenangan kaum muslim. Satu pelajaran yang sangat menarik ya, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Seorang itu sangat ditentukan agama temannya, kawannya, lingkungannya, dengan siapa bergaul, dengan siapa berteman, lebih banyak bersama siapa dia, lebih banyak di mana dia. Nah, hadis ini ada dua hal. Yang pertama, ada orang-orang yang punya kesadaran, punya inisiatif, mencari kebenaran. Yang begini langka. Orang-orang yang punya kesadaran untuk mencari, itu langka. Saya mencari lingkungan yang bagus, cari sini, cari teman, seperti ini jarang. Ada tapi jarang. Tapi yang harus kita lakukan, kita yang sudah paham dengan Islam, sudah mengerti dengan Islam, sudah ya relatif lebih baik itu dalam mengamalkan Islam, kita harus mencari, mendekati orang-orang untuk kita rekrut, kita ajak di lingkungan yang kita berada. Makanya Rasulullah SAW mendatangi rumah-rumah warga masyarakat, mendatangi pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan untuk mengajak mereka, untuk menyelamatkan mereka. Bahkan keluarga pun diundang. Kalau dalam bahasa kita undangan makan, undangan acara arisan dan seterusnya, itu untuk mendekatkan diri kita kepada mereka, mendekatkan mereka pada lingkungan yang bagus. Beda antara interaksi langsung dengan ya interaksi secara tidak langsung. Misalnya kita ambil contoh sekarang dunia pendidikan. Antara tatap muka langsung dengan online itu beda. Kualitasnya beda. Untuk transformasi ilmu pengetahuan mungkin wawasan bisa kita sampaikan lewat media-media yang sifatnya online sekarang. Tapi untuk transformasi nilai, perilaku, sikap, pembentukan karakter itu nggak bisa. Harus langsung. Itu kelemahannya. Walaupun ada kelebihannya tentu. Orang yang belajar, ada yang online langsung, dia memang terstruktur antara guru dan murid karena terikat dengan satu sistem. Ada yang tidak langsung, itu lebih cair lagi. Orang nonton TV, orang nonton YouTube. Pengaruhnya apa? Ada mungkin pengaruh, tapi kecil. Kenapa? Tidak dalam bahasa belajar Al-Quran itu ada talaqi. Beda orang yang belajar ilmu dengan ada murid apa guru yang mentalakikan, mengajarkan langsung. Bahkan mimiknya, mulutnya, ucapannya, matanya pun kelihatan begitu. Berbeda dengan yang tidak langsung, orang nggak tahu. Bisa jadi orang mengenal misalnya Al-Hikmah nih. Oh, Al-Hikmah ini bagus. Tapi tidak pernah berinteraksi langsung dengan Al-Hikmah, tidak pernah hadir di Masjid Al-Hikmah gitu. Ya enggak banyak pengaruhnya, ada sih mungkin pengaruh. Tapi tidak banyak pengaruh. Berbeda dengan yang berinteraksi langsung. Sholat berjamaah di sini, mengikuti kegiatan-kegiatan di sini, bergaul, berteman, dan seterusnya. Itu berbeda dengan orang yang hanya melihat. Contoh, pedagang-pedagang kan tiap hari tuh jualan tuh. Pagi, siang, sore, malam. Orang dari mana-mana dagang di situ. Di dekat Al-Hikmah, tahu Al-Hikmah bagus. Ada perubahan nggak perilaku, sikap, pemikiran, ideologi, keyakinan? Nggak ada kan? Karena hanya melihat. Dari jauh, tidak langsung berinteraksi.
Bisa jadi tinggalnya tempat ditinggal di lingkungan al-hikmah tadi tidak pernah berinteraksi dengan lingkungan di sini, tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah ada ikut pengajian seperti ini. Ya mungkin tinggalnya kos di sekitar ini, tapi nggak ada pengaruh. Tahu bahwa lingkungan ini bagus, tapi dia tidak berinteraksi, kecil pengaruh. Ini tanggung jawab kita. Jangan kita menganggap karena kita lingkungan ini baik, orang-orang sekitar baik juga tidak seperti itu. Sangat dipengaruhi dengan siapa dia berinteraksi, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan baru orang itu disebut teman, kawan, dekat, akrab manakala pernah jalan bareng bersama, pernah makan bersama, pernah tidur di tempat yang sama. Nah, kalau nggak pernah jalan-jalan bareng, nggak pernah makan, nggak pernah tidur. Ini penting dalam membentuk kepribadian. Walaupun tinggalnya di sini, tapi nggak pernah masuk ke masjid. Tinggalnya di sini, nggak pernah mendapatkan ilmu-ilmu yang disampaikan, nggak pernah berteman, nggak pernah susah yang seperti itu. Perlu kita tanggung jawab kita nih. Al-hikmah di mana-mana sudah terkenal, bahkan di luar negeri. Semua yang pernah belajar di sini aktivis dimanapun. Ketika di sini biasa-biasa saja, di daerahnya menjadi tokoh. Tapi jangan sampai kemudian di sekitar kita tidak ada pengaruh gitu. Ini juga bahan evaluasi kita. Mungkin ya ke depan karena kita terganggu, terhambat dengan masalah kondisi pandemi ini. Kita masih ada pengajian nih, bapak-bapak, walaupun terbatas, yang hadir juga itu juga, enggak bertambah kan? Ibu-ibu udah ada enggak? Belum. Remaja ada enggak? Belum. Harus ditata. Karena yang hadir di sekarang ini, ya berapa lama lagi sih kita bertahan di sini, bisa datang ke sini, mungkin sehari lagi, 2 hari lagi, 10 hari lagi, mungkin paling lama setahun lagi. Yang pelanjutnya siapa coba? Penerusnya siapa? Harus kita pikirkan. Ke depan itu lebih sulit, lebih berat, lebih rumit. Tantangan zaman lebih dahsyat, luar biasa. Apalagi dengan media. Ya, yang menguasai media kan bukan kita, bukan. Itu dari sisi media dan seterusnya. Jadi ini bahan renungan kita. Kalau kita ingin merubah, kalau kita ingin memperbaiki, ya harus intensi, terstruktur, terorganisir. Tidak hanya sekedar ada kegiatan kita kelihatan bagus, orang melihat bagus, tapi nggak berubah. Buktinya apa? Lihat para pedagang yang tiap hari, tiap pagi, tiap siang, tiap sore, malam sampai jam 11 sekalipun nggak ada perubahan. Kenapa? Tidak ikut dalam tidak dalam satu lingkungan. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ada ashab, orang yang dekat. Sahabat itu dekat, akrab, tidak pernah putus sampai matinya pun beriman, walaupun sudah tidak ada nabi gitu. Itu namanya sahabat. Atau terbentuk pemikiran, keyakinan, ideologi, perilaku, sikap dengan apa? Dengan interaksi langsung, berteman, berkawan, bergaul secara intensif. Mudah-mudahan ini bahan renungan kita semua. Kalau kita ingin merubah, kalau kita ingin memperbaiki, bisa jadi ada orang yang tinggal di lingkungan al-hikmah ini, al-hikmah itu bagus tapi nggak ada perubahan.
dari sisi pemikiran, dari sisi keyakinan, dari sisi perilaku, sikap dan seterusnya. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi insyaallah. Aku lupa lihat wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.